sadar Tuhan hidup kami gak ada artinya tanpa Engkau yang turun ke dunia. Kami sadar tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa menikmati keselamatan. Karena Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Saat ini lebih dalam lagi, ajar kami untuk mengingat akan kasih-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengerti lagi kenapa menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini mari Kau perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan otoritas yang berasal daripada-Mu. Perlengkapi kami supaya ketika kami mengakhiri tahun ini, kami mengakhiri dengan kemenangan. Dan bahkan di tahun depan Engkau akan tetap bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami saat ini untuk pulih dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya. Hari ini saya akan berbicara mengenai 3 berkat Natal. Amin. Haleluya. Saya percaya banyak orang hari ini merayakan Natal. Pasti mereka rindu mendapatkan apa sih yang saya dapatkan ketika tahun demi tahun Natal saya alami. Apa yang harusnya aku ini bisa menjadi orang yang diberkati. Amin. Siapa di sini yang menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Amin. Ada 3 berkat hari ini yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kita, supaya Natal kali ini benar-benar menjadi Natal yang mengubahkan kita. Mungkin hari ini kalau kita berkata, Bapak saya udah tahu itu berkat Natal buat saya. Tapi hari ini kalau kita lebih dalam lagi untuk kita menggali apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, kita akan merasa wow, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dan kita tidak akan pernah lagi menyepelekan apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terkadang kita saudara gak menghargai apa yang Tuhan beri, sehingga kita acuh tak acuh dengan apa yang menjadi berkat Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini ketika kita mendapatkan 3 berkat Natal ini, kita akan pulang dengan rasa syukur yang sangat luar biasa, karena Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita baca dalam Matius saudara, Matius 1 ayat 18. Klik selanjutnya saja. Kita baca bersama-sama saudara, Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang seterusnya. Kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, berkat yang Tuhan mau berikan saudara, Tuhan mau berikan berkat apa yang namanya saudara? Berkat informasi atau berita sukacita Natal. Ketika berita itu diperdengarkan oleh malaikat kepada Yusuf, Yusuf merasa Tuhan, ini berita yang selalu yang membuat aku syok. Amin. Siapa yang sini gak syok? Seperti Yusuf saat itu. Kalau kita pikir kita dalam kejadian seperti Yusuf, kita bertunangan, haleluya, tiba-tiba tunangan kita sudah hamil duluan. Amin. Siapa yang gak shock? Amin. Haleluya. Ini adalah berita yang begitu menggemparkan, yang membuat mungkin hatinya Yusuf saat itu merasa tercapik-capik, kok seperti ini. Dan dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi dengar baik, ketika dia dengar berita yang dari surga, dia mengurungkan niatnya dan bahkan dia mengambil Maria menjadi istrinya. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, berkat yang pertama yang Tuhan memberikan dalam setiap kehidupan adalah berkat informasi. Hari ini mungkin kita percaya, Tuhan aku percaya Engkau berikan firman-Mu, Engkau berikan perkataan-Mu. Tapi hari ini apakah kita menjadi orang yang melakukan perkataan Tuhan? Dengar baik hari ini banyak orang menyepelekan apa yang menjadi perkataan Tuhan, sehingga informasi itu menjadi informasi yang hanya hilang begitu saja. Amin, haleluya. Ada fakta yang menarik saudara dalam bulan Desember ini, saudara klik. Ini
fakta yang menarik di dunia bisnis, saudara, bahwa TikTok itu sudah dibuka lagi, TikTok Shop, haleluya. Yang ada di TikTok di sini dikatakan, saudara, Goto belak-belakan alasan jual 75% saham Tokopedia ke TikTok. TikTok membeli saham 75% dari Goto, Tokopedia dan Gojek itu, saudara. 75% sehingga dia menjadi mayoritas pemegang saham. Dan ini dahsyat luar biasa. Bahkan kalau saya baca, itu nilainya hampir 13 triliun. Dia beli saham Goto 13 triliun. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Klik selanjutnya. Beritanya masih nyambung. Tapi dengar baik, berita ini katakan apa? Di balik rencana merger TikTok dan Goto, kepemilikan apa? Data dan traffic jadi perhatian. Akademisi UGM berkata apa? Yang perlu diwaspadai adalah data ownership dan data security. Undang-undang perlindungan data pribadi akan berkurang. Maknanya jika kepemilikan data akses terhadap traffic transaksi data dikendalikan oleh pihak asing. Ada orang yang was-was, saudara. Bahkan kemarin saya ada menteri yang was-was. Ini TikTok ini perusahaan asing. Kalau dia datang, dia menguasai 75% saham dari Goto. Berarti semua data yang Gojek punya, GoFood, itu semuanya diambil oleh TikTok. Amin. Sebegitu mengerikannya, saudara. Ada orang yang khawatir. Karena Gojek itu kan punya data yang lengkap. Kebiasaan kita makan di mana, dia tahu persis makanan restoran yang paling enak di mana, tempat tujuan yang paling dituju oleh banyak orang di mana. Dan itu data yang begitu besar beralih nanti kepada TikTok. Amin. Demi TikTok bisa berkuasa di dunia dagang Indonesia, dia berani menggelontorkan uang 13 triliun supaya dia punya data dan informasi yang penting. Amin. Haleluya. Demi untuk sebuah informasi di negara ini, dia mau membayar 13 triliun untuk memperoleh data informasi sehingga dia tetap menjadi platform yang nomor 1 di Indonesia nantinya. Amin. Tapi yang jadi masalah hari ini orang-orang Kristen yang katanya mau menjadi orang berkemenangan, tapi tidak pernah mau mencari informasi dari kerajaan Tuhan. Amin. Buktinya apa? Malas baca Alkitab, malas baca informasi dari Tuhan. Dengar baik, hari ini banyak hamba Tuhan meng-share kepada kita berita-berita tentang kerajaan Allah. Pagi setiap hari ada semangat pagi jam 5. Kita baca apa tidak? Kita renungkan apa tidak? Amin. Katanya kita mau menjadi umat yang mau berkemenangan. Esok kita akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan informasi yang berasal dari Tuhan, kalau kita nggak menyediakan telinga kita dengan berita-berita dari surga, kita lebih mementingkan pendengaran kita dengan hal-hal yang bersifat hoaks, kebohongan. Dengar baik, hari ini kita akan ketinggalan. Amin. Kalau TikTok, pengusaha asing saja dia tahu, untuk dia menjadi orang yang terkuat, menjadi pemenang di Indonesia, maka dia harus menguasai big data yang luar biasa. Amin. Tapi kita katanya menjadi orang berkemenangan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah terima informasi yang benar dari Tuhan. Haleluya. Kalau kita renungkan hari ini, Tuhan berikan informasi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berikan setiap hari firman-Nya, perkataannya dalam setiap kehidupan kita. Tapi apakah kita menganggapnya itu penting? Atau kita menganggapnya nggak penting? Sehingga ya sudahlah, biar orang lain yang menikmati. Dengar baik, orang lain mendapatkan kemenangan karena dia terima informasi dari surga, tapi kita akan menjadi orang yang dikejar. Amin. Haleluya. Tapi hari ini kalau kita mau mengakhiri tahun ini dengan berkemenangan, dan tahun depan Tuhan juga pasti akan bawa kita kepada kemenangan. Yang pertama, mari kita sendingkan telinga kita. Amin. Kita sendingkan telinga kita kepada apa yang menjadi informasi yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Amin. Kalau ini kita lakukan, saudara, saya percaya langkah hidup kita akan menjadi langkah yang ditentukan oleh rencana Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Tapi
Tapi kalau kita nggak pernah terima informasi daripada Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang yang terus salah arah. Kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan. Haleluya. Coba diedit. Coba klik selanjutnya. Kita tahu lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan, oleh informasi dari Tuhan, oleh berita yang dari Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan orang yang menang adalah orang yang menyendingkan telinganya kepada perkataan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Orang yang menang adalah orang yang mau terima informasi dan menggenggam erat informasi itu. Dan bahkan ketika informasi itu datang, dia mengerjakan dengan setulus hati. Amin. Haleluya. Jadi hari ini dengan informasi yang dari Tuhan, dengan berita sukacita yang dari Tuhan, kita mau berubah apa enggak? Kalau kita enggak mau berubah dengan baik, kita akan tetap menjadi orang-orang yang enggak pernah mengalami kemenangan. Dengan baik, orang-orang yang mengalami kemenangan, dia hidup oleh karena perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada salah satu kesaksian yang ceritakan oleh seorang hamba Tuhan, saudara, mengenai jemaatnya. Ketika itu ada jemaatnya seorang janda, punya anak yang begitu banyak, dan dia nggak tahu harus beli susu, dia nggak tahu harus bagaimana dia bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Tapi saat itu, saudara, ketika dia sedang berdoa, ada suara, kamu pergi ke supermarket jam 11, kamu ambil segala kebutuhan. Lalu dia berkata, ini suara dari mana? Kok aku disuruh belanja, aku gak punya uang sama sekali, gak punya kartu kredit, gak punya ATM. Tapi dia dengarkan perintah suara itu, saudara. Akhirnya jam 11 siang dia datang. Lalu suara itu berkata, ambil troli, ambil segala kebutuhanmu selama sebulan, taruh di keranjang. Dalam hati bagaimana bayarnya? Tapi dia berusaha untuk turut, menuruti suara itu. Dan sampai sekitar kira-kira jam 12 kurang, trolinya sudah mulai penuh dan dia dalam antrian. Ketika antrian sudah mulai, dia dekat kasir, dia mulai dagdikduk. Dia ancang-ancang mau lari 1000 langkah karena gak punya uang. Tapi tiba-tiba saat giliran dia sampai di kasir itu, saudara, itu pas jam 12 tepat, bunyi, wah, dia kaget, dia mau lari, waduh, ini saya mau ditangkap. Tapi enggak, saudara. Ternyata saat itu, saudara, ulang tahun dari ke-12 tahun supermarket itu, saudara. Dan ada pengumuman Bapak Ibu yang sedang ada di kasir saat ini, semua belanjaannya digratiskan. Amin. Haleluya. Ibu janda ini, wah, dia menangis di hadapan Tuhan. Coba kalau dia gak mengikuti perkataan itu, maka dia gak akan pernah mendapatkan berkat dan berkemenangan saat itu. Dengar baik hari ini, saudara. Kalau saudara menyedengkan telinga untuk mendengar benar-benar informasi yang daripada Tuhan, Tuhan pasti akan lakukan pemeliharaan yang sempurna buat setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita pakai telinga kita untuk dengar informasi yang dari Tuhan atau informasi dari setan. Amin. Kalau kita tetap menyedengkan telinga kita untuk menerima pewahyuan dari Tuhan, saya percaya setiap orang yang percaya pasti akan dipelihara Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Ini siapa yang tahu yang namanya kumbang, saudara? Ada yang tahu?
Yang namanya kumbang. Tahu kan kumbang ya? Ya. Kumbang itu saudara, menurut para pakar, ini adalah hewan yang seharusnya nggak bisa terbang, saudara. Karena badannya gede, berat jenis badannya gede, sayapnya kecil. Beda dengan kupu-kupu, ya kan? Kalau kupu-kupu terbang wajar, karena sayapnya besar, tubuhnya kecil. Kalau kumbang enggak, badannya gede. Tapi saudara tahu, kumbang bisa terbang apa enggak? Bisa. Kenapa kumbang bisa terbang, saudara? Kenapa kumbang bisa terbang? Ada yang tahu, saudara? Karena apa? Karena punya sayap? Bukan itu jawabannya. Kenapa kumbang bisa terbang, saudara? Jawabannya hanya satu. Karena kumbang tidak pernah peduli apa kata pakar. Haleluya. Haleluya. Kumbang gak pernah peduli apa kata pakar. Pakar berkata kamu tidak akan bisa terbang, tapi dia nekat. Aku punya sayap, aku bisa terbang. Aku bukan anak ayam, aku anak Raja Wali. Yang mengerti katakan amin. Hari ini perkataan iblis selalu berkata, engkau lemah, engkau gak bisa terbang. Ada cerita bukan anak Raja Wali yang saat itu dia sedang berada di kumpulan seekor ayam, kumpulan banyak ayam, anak-anak ayam. Dan saat itu dia melihat kok ada Raja Wali yang terbang. Tapi saat itu dia berpikir, mungkin aku dengan sayap aku bisa terbang. Dan dia melatih. Dan saat itu benar dia bisa terbang. Karena dia bukan anak ayam, dia anak Raja Wali. Kita bukan anak ayam, kita anak Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi masalah kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini jangan pikirkan perkataan orang, jangan pikirkan informasi yang daripada orang, tapi fokus kepada perkataan Tuhan, fokus kepada berita Tuhan. Ketika kita jalankan, maka kita akan menjadi pribadi yang dituntun kepada kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ada suatu kisah klasik, saudara. Seorang bapak dan anak dan seekor keledai muda. Tahu kan? Bapak dan anak ini berjalan dari satu desa ke desa yang lain dengan membawa seekor keledai. Di desa pertama, orang mencibir mereka. Ini orang gimana sih? Orang ada keledai, kenapa kok dibiarin? Mereka malah berjalan kaki. Lalu bapaknya bilang, nah kita salah. Ya udah nah, kalau begitu kamu yang naik ya nak ya. Bapak yang berjalan kaki. Sampai di desa kedua, orang mulai mencibir lagi. Itu anak orang ajar. Masa bapaknya yang sudah tua disuruh jalan kaki, dia enak-enakan naik keledai. Bapaknya bilang, nah kita salah lagi. Udahlah kalau begitu kamu yang jalan, bapak yang naik keledai. Karena keledainya masih muda, saudara. Gak bisa ditumpangi dua orang. Lalu bapaknya naik. Di desa ketiga, orang mencibir lagi, itu bapak kurang ajar. Anaknya disuruh jalan kaki, dia enak-enakan naik keledai. Dan akhirnya dengan putus asa dia bilang, Pak akhirnya gimana? Udah kita salah. Terus gimana keledainya Pak? Sudah keledainya kita panggul saja, udah kita jalan. Amin. Banyak orang bingung hari ini mau melangkah bagaimana, karena sering kali memperhatikan perkataan orang. Amin. Kita gak bisa melangkah dengan sempurna karena kita gak mau dengar bisikan daripada Tuhan, tapi kita lebih dengar bisikan tetangga. Amin. Haleluya. Kalau hari ini kita hanya dengar bisikan tetangga, yang ada hati kita menjadi hati yang penuh dengan resah, gelisah, gundah gulana. Tapi dengar baik, kalau kau mendapatkan kabar yang dari surga, berita dari surga adalah berita sukacita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini mari sendingkan telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi berita daripada Tuhan. Amin. Sendingkan telinga kita. Dan ini berkat yang pertama. Ketika engkau benar-benar menerima informasi daripada Tuhan, maka engkau menjadi pribadi yang akan disertai, dan Tuhan pasti akan mencukupkan kehidupanmu. Yang kedua, saudara, kita baca dalam Matius 1 ayat 22 mulai. Berkat yang kedua, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perhatikan lagi Matius 1:22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yang kedua, saudara, berkat yang kedua yang Tuhan mau berikan itu yang namanya adalah berkat penggenapan, atau berkat konfirmasi, atau berkat peneguhan. Boleh klik selanjutnya. Ya, ini dia. Artinya hari ini saudara, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ragu. Kalau selama engkau menjadi orang Kristen, hari ini engkau mendengar yang namanya janji Tuhan. Dengar baik, setiap janji Tuhan pasti terkonfirmasi atas hidup kita, pasti tergenapi atas hidup kita. Tidak ada janji Tuhan yang terlewatkan dalam setiap kehidupan kita. Setiap janji Tuhan, setiap nubuatan yang diberitakan oleh nabi-nabi terbukti digenapi pada Natal tiba. Yang mengerti katakan amin. Artinya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Haleluya. Berkat ini ditujukan kepada orang yang mungkin masih ragu-ragu tentang jalan hidupnya. Tuhan, kok hidupku begini? Katanya Engkau memberkati aku, katanya Engkau akan mempermudah jalanku, katanya Engkau akan berikan aku kemenangan di setiap langkah, Engkau menyertai langkahku sehingga aku beroleh yang namanya kemenangan. Mana Tuhan? Tapi dengar baik hari ini, Tuhan berikan penggenapan, Tuhan berikan konfirmasi atas hidupmu bahwa engkau tetap harus percaya, karena Tuhan pasti akan membuat setiap janjinya menjadi kenyataan. Dia akan menggenapi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau tidak ada konfirmasi, mungkin banyak orang bingung. Sampai hari ini orang Yahudi gak terima konfirmasi bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya sampai hari ini orang Yahudi, mereka masih menantikan yang namanya Mesias. Tapi hari ini kita sudah percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menggenapi. Yesus sudah datang, Mesias sudah datang. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, berkat yang kedua adalah Tuhan mengkonfirmasi atas hidup kita. Hari ini kau merasa ragu, hari ini kau merasa Tuhan kok sepertinya terombang-ambing, kok sepertinya aku gak ada jalan keluar. Tapi dengar baik, ketika kau ragu-ragu, Tuhan berikan penggenapan. Tidak ada janjinya yang gagal atas hidupmu. Amin. Haleluya. Klik selanjutnya saudara. Saudara yang biasa nginep di hotel, kalau pesan hotel itu secara langsung saudara ya, bukan lewat Traveloka, bukan lewat apa. Saya kemarin waktu ke Medan, saya pesan karena lewat Traveloka penuh saudara. Saya pesan sendiri langsung karena saya sudah tahu kontak dari hotelnya saudara. Dan hotel itu akan mengirimkan kita yang namanya apa saudara? Confirmation letter. Artinya surat konfirmasi. Sebelum kita mendapat itu, kita nggak dapat hak untuk booking. Amin. Kita nggak bisa dapat kamar itu. Kalau belum dapat ini, kita datang ke sana, udah penuh pak. Gak ada konfirmasi kan? Seperti itu. Artinya hari ini semua yang kita usahakan pasti akan menjadi sia-sia. Haleluya. Di sini siapa yang pernah janjian saudara? Saya sering kalau janjian sama klien saudara, Pak, lusa ya Pak ya, janjian kita jam 1 ketemu di kantor ini bla bla bla. Tapi hari hanya kalau kita nggak konfirmasi, orang itu bisa lupa. Amin. Orang itu bisa lupa dan akhirnya meeting bisa batal. Tapi dengar baik, apa yang menjadi rencana Tuhan tidak akan pernah batal atas hidupmu, karena Tuhan mengkonfirmasi, menggenapi atas hidupmu. Amin. Haleluya. Janji Tuhan tidak akan pernah batal. Kalau manusia merencanakan bisa batal, tapi Tuhan, Dia memberi konfirmasi dalam hidup kita bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Hari ini pesan yang kedua ini bagi orang yang masih ragu-ragu. Jangan pernah kita menjadi orang yang ragu-ragu, karena orang yang ragu-ragu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Yang mengerti katakan amin. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang terima konfirmasi daripada Tuhan, aku diteguhkan dengan firman ini, terima kasih Tuhan, aku tetap percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap aku. Amin. Haleluya. Bahaya loh saudara, orang yang ragu-ragu itu saudara. Amin. Orang yang ragu-ragu itu tidak sampai kepada tujuan. Saya sampai di Jakarta tahun 2001 saudara, masih banyak Kopaja, masih banyak Metro Mini. Saya sering naik dari Pulau Gadung. Di sana banyak Metro Mini Kopaja bilang blam 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 blam. Blok M maksudnya saudara. Kan ngomongnya cepet, jadi nggak boleh blok M.
Itu kalau naik Jawa gitu. Tapi kalau naik Jakarta gitu, blang Melayu, kampung Melayu. Maksudnya begitu, Saudara. Mereka tegas ngomongnya. Amin. Kenapa Mister pun ketawa? Haleluya. Ini tegas. Ini kampung Melayu, kita naik pasti sampai gitu kan. Ya kan? Blok M. Kita naik pasti sampai Blok M. Coba kalau kenaiknya bilang begini, Saudara. Mudah-mudahan Cawang, mudah-mudahan Kampung Melayu, mudah-mudahan Blok M. Siapa yang mau naik, Saudara? Gak ada. Takutnya sampai tengah jalan muter balik. Kita dioper. Haleluya. Siapa yang pernah dioper? Saya sering, Saudara. Naik Kopaja saya dioper. Pak Gun pernah gak dulu? Waktu masih di Petamburan ya, sering dioper ya. Karena apa? Gak pasti. Amin. Gak pasti. Ingat, ketidakpastian tidak akan membuat kita sampai kepada tujuan yang benar. Tapi hari ini Tuhan membuat kita menjadi orang yang penuh dengan kepastian. Karena Tuhan berikan konfirmasi, Tuhan berikan penggenapan atas hidup kita. Haleluya. Amin. Jadi hari ini berkat yang kedua, Tuhan meneguhkan kita. Jangan takut anakku. Setiap janjiku, setiap rencanaku pasti terjadi atas hidupmu. Amin. Yang ketiga, Saudara, yang terakhir. Kita baca Matius 2 ayat 13 sampai ayat yang 15. Yang ketiga, berkat Natal. Yang ketiga hari ini. Kalau yang pertama tadi berkat, berita, sukacita, informasi. Yang kedua, konfirmasi, peneguhan dari Tuhan. Yang kedua, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah mereka Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yang ketiga, Saudara, yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah berkat klik yang disebut sebagai berkat apa, Saudara? Evakuasi atau jalan keluar. Amin. Natal adalah jalan keluar untuk setiap kehidupan kita. Natal adalah jalan keluar bagi setiap kehidupan kita yang sudah mentok, kita yang sudah berdosa, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa menyelamatkan diri kita. Tapi Yesus datang sebagai jalan untuk kita bisa ketemu Bapa. Amin. Berkat yang ketiga yang Tuhan berikan adalah Tuhan berikan evakuasi, Tuhan berikan jalan keluar. Hari ini apa yang mentok dalam hidupmu? Apa yang hari ini merasa engkau terbentur? Dan dengar baik, mungkin kau merasa terbentur hari ini. Pak, sepertinya aku terbentur ke sana kemari. Pak, aku berjalan melangkah sepertinya aku terbentur. Tapi ingat baik, ketika engkau terbentur, mengalami terbentur, lama-lama engkau terbentuk di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Gak apa-apa Tuhan, aku terbentuk. Gak apa-apa aku terbentur sana sini. Tapi akhirnya aku menjadi orang yang terbentuk di hadapan Tuhan. Aku percayakan penjunanku yang dahsyat dan ajaib. Sebagai bencana aku mau kau bentuk. Gak apa-apa hari ini. Mungkin banyak sekali Tuhan yang menghalangi aku, membuat aku sepertinya dibenturkan sana sini. Tapi dengar baik, suatu saat aku akan menjadi bentukan Tuhan yang indah di matanya. Karena apa? Tuhan janjikan jalan keluar buat setiap orang yang tetap mau berjalan walaupun mentok. Amin. Kalau kita sudah mengalami mentok, saya percaya Tuhan Yesus jadi jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Amin. Gak ada caranya lain, saudara. Gak ada cara lain. Suatu ketika, saudara, ketika tahun 2020 COVID melanda. Saat itu kami sekeluarga kena COVID. Di awal-awal, saudara, COVID Alpha. Saya gak cerita kepada jemaat, saya gak cerita kepada saudara, teman gereja, semua gak ada, saudara. Karena takut kalau ngomong langsung kita dijemput ke Wisma Atlet. Saat itu karena masih sedikit orang yang kena, jadi aduh, di RT saya aja yang aku kena COVID langsung diusir malam itu, saudara. Di RT saya. Karena saat itu masih alfa itu bener-bener bener orang-orang seperti penyakit kusta. Kalau ketahuan COVID itu langsung, saudara, orang gak berani nyenggol
pagar kita nggak berani, saudara. Dan saat itu ketika kena COVID, sekeluarga kami, saudara, bertiga. Istri saya nggak bisa masak, saya nggak bisa masak. Bisanya GoFood, saudara. Kita beli paracetamol, kita beli obat itu untung ada yang online, saudara. Kimia Farma itu ada online, kita jadi mendatangkan itu aja. Obat-obatan kita nggak ada, saudara. Dan saudara tahu, mungkin kalau pegawai negeri 14 hari istirahat tetap digaji. Tapi kita, saudara, yang hidup dari hari ke hari, kita sebagai usahawan, kalau nggak kerja nggak makan. Nah, saat itu, aduh, Tuhan gimana ini? Bayar uang ini, dan nggak bisa kerja. Rasanya tuh sakit kepala, saudara. Begitu luar biasa. Jalan 5 langkah ambruk, saudara. Tapi suatu ketika, saudara, di tengah-tengah rasa sakit itu, karena saya sering matikan HP, saudara. Karena kalau saya nyalakan itu banyak orang nanya yang, aduh saya nggak bisa jawab. Tapi suatu ketika, saudara, saat butuh uang, saat butuh ini, saudara, nggak ada jalan keluar, nggak ada ini. Ketika saya buka HP saat itu, ada klien langganan saya bilang begini, Pak, saya mau buat e-katalog, Pak, saya mau daftar ini, saya perlu izin ini. Aduh, saya nggak bisa pergi, saya nggak bisa ini. Tapi ya sudahlah, sini saya kerjakan. Saya cari teman saya yang biro jasa juga, saudara. Bisa kan kerjain, bro? Saya bilang, oh bisa. Udah bagi 2 lah, ayo kita. Saya bilang begitu. Karena saya nggak bisa kemana-mana. Tapi saya nggak bilang saya kena COVID, saudara. Dan kerjaan itu selesai, hanya 2 hari selesai, saudara. Yang mengerjakan bukan saya, orang lain, teman saya. Saya hanya teruskan WA-nya, ini datanya, kalau kurang saya minta. Itu sampai tiduran, saudara, sampai tiduran. Dan dari hasil itu, saudara, hanya satu-satunya pekerjaan dalam sebulan itu. Tapi itu bisa mencukupi kebutuhan saya dalam 1 bulan. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan terjadi setiap kehidupan kita yang terus mengandalkan Tuhan. Ada jalan keluar ketika kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia beri informasi, Dia beri konfirmasi, dan Dia berikan evakuasi buat setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut hari ini, karena Tuhan beserta dengan kita. Dia Immanuel. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Kau begitu baik buat setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan.